Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya ada Pak Asmara Putra dari kelas KPID dengan nomor induk mahasiswa 2230 50 11 27. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis tentang Sisi Presilia dan Vanessa Priscilla dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi dikemukakan oleh Little John. Beliau juga dipanggil dengan Bapak Komunikasi. Komunikasi menurut Little John merupakan salah satu teori atau gabungan dari pemikiran kolektif yang diperoleh dari kesatuan sumbernya dengan memusatkan pada topik berupa proses komunikasi. Komunikasi terdapat berbagai macam jenis. Salah satunya komunikasi interpersonal yang akan saya bahas. Komunikasi interpersonal menurut Deddy Mulyana merupakan komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Menurut Little John, komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang. Komunikasi ini banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan, dan keretakan suatu hubungan. Itu merupakan salah satu definisi menurut para ahli tentang komunikasi dan komunikasi interpersonal. Saya akan menjelaskan dan menganalisis dari video Sisi Presilia dan Priscilla sebagai berikut. Kenapa Sasa selalu ngikutin kakak dari Sasa kecil? Kenapa saya selalu ngikutin Kenapa? kakak? Loh, kakak juga selalu ngajak? Ya kan akhirnya kakak ajak. Karena mungkin gini kali ya, Kak. Ya nggak tega lah ada anak perempuan bentuknya kayak Patrick, temennya SpongeBob, goler-goleran di bawah, kotak. Bener dia kayak SpongeBob, tapi bentuknya lebih ke Patrick, tapi kotak gitu. Tuh lah bentuknya. Kenapa? Mungkin apa ya? Karena sama mama nggak asik ketuaan gitu ya? Iya, kalau sama mama ketuaan. Nah, kakak nih kan kita beda 14 tahun kan. Buat jadi kakak adik tuh agak kejauhan juga sebenarnya. Terus apa anak? Buat jadi kakak adik, nih kan berarti umur kita sama kayak sama Maika sekarang kan. Iya, Tapi kan persis. ponakan nih. Kalau kita kakak adik. Iya. Jadi Sasa tuh mungkin menganggap kakak dulu mama kedua. Gue tua dari muda. Ibu Ida kedua. Nggak mau, Ibu Ida baper banget. Kok kan? Emang Anda tidak? Kariko tolong. Emang kakak sebaper itu enggak? Gini, yang Sasa Enggak, lihat Kak, dulu memang enggak, tapi semakin kesini semakin menua. ada Ada lah sifat-sifat mama yang ke kakak. Ada, kakak kan pernah ngomong juga, "Ih, kakak nggak boleh nih kayak mama nih." ya nggak boleh kayak mama. Ya maksudnya kakak tahu gitu. Tapi loh. karena Mama kakak waktu kayak itu lagi cowok. mengalami lagi kayak mama, jadi kakak bilang kayak gitu. Iya, tapi kan kakak nggak mau jadi kayak mama. Mama tuh sensitif banget. Sementara kan kakak nggak sesensi itu kan. Ini Gak yang namanya dikit-dikit juga sensi. orang tua yang. Namanya juga orang tua. Ya, itu dia tadi beberapa cuplikan video dari podcast Sisi Presilia sebagaimana yang kita tonton, termasuk dalam komunikasi interpersonal. Mengapa komunikasi antara Sisi dan Vanessa tersebut bisa dikatakan interpersonal? Karena definisi menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik nonverbal maupun verbal. Di sana ada dua peserta, yakni Sisi Presilia sebagai komunikator dan Vanessa Priscilla sebagai komunikan, dan saling bertatap muka
dan bisa menangkap reaksi secara langsung. Di sana komunikasi berjalan secara verbal atau secara langsung. Selanjutnya, setelah saya analisa, saya mendapatkan poin komunikasi interpersonal yang terdapat pada podcast tersebut. Penjelasannya sebagai berikut. Aspek kebutuhan dasar. Menurut Malcolm R. Parks, komunikasi interpersonal menunjukkan adanya aspek unik dari setiap individu pada percakapan antara Sissy Priscilla dan Vanessa Priscilla. Terdapat aspek kebutuhan dasar yang membuat komunikasi interpersonal ini unik dan berkelanjutan, yakni sebagai berikut. 1. Aspek afeksi. Aspek afeksi adalah keinginan untuk memberikan dan mendapatkan kasih sayang seperti percakapan yang dilakukan oleh seorang kakak dan adiknya tersebut. Kemudian, komunikasi tersebut ada aspek inklusif. Kemudian selanjutnya ada aspek inklusif. Aspek inklusif merupakan hubungan yang menjadi bagian komunikator ingin menjadi bagian komunikan dan komunikan ingin menjadi bagian dari komunikator. Antara lain, Sissy ingin menjadi bagian dari Vanessa, begitupun sebaliknya Vanessa ingin menjadi bagian dari Sissy. Kemudian selanjutnya ada aspek kontrol. Aspek kontrol yakni kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau sebuah peristiwa di dalam kehidupan yang mana dari komunikasi yang dilakukan kakak dan adik tersebut bisa mempengaruhi orang lain dari segi psikologis dan sosial. Selanjutnya yaitu ada rangkaian komunikasi interpersonal. Pada komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Sissy dan Vanessa, terdapat salah satu rangkaian komunikasi, yakni rangkaian komunikasi I-Talk. Komunikasi I-Talk merupakan komunikasi yang menerima keterbukaan dan mempercayai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Di tingkat ini, komunikator dan komunikannya saling percaya dan terbuka karena komunikator mempunyai keterampilan dalam komunikasi dan analisis yang tepat. Selanjutnya juga ada model-model komunikasi interpersonal. Model-model komunikasi interpersonal yang terpakai sepanjang percakapan di komunikasi interpersonal tersebut, yakni model linear dan model transaksional. Model linear adalah suatu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media komunikasi. Di percakapan Sissy Priscilla menjadi seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada Vanessa Priscilla sebagai seorang adik sekaligus komunikan. Model transaksional adalah pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan selama proses interaksi. Model ini bisa mempunyai dua komunikator secara bergantian dengan satu komunikan. Di antara pergantian komunikator A dan B bisa terjadi gangguan noise, namun bisa dilanjutkan kembali dengan topik atau materi yang sama ataupun berbeda. Model transaksional ini adalah model pelengkap linear karena komunikasinya masih berkelanjutan dengan komunikator yang lain dan jarang terjadinya gangguan distrak. Dalam model tersebut, Sissy sebagai komunikator menyampaikan pesan atau informasi dari perspektifnya, kemudian Vanessa pun menerima pesan maupun informasi tersebut sekaligus menyampaikan informasi kepada kakaknya tersebut. Selanjutnya ada juga teori safety closure. Safety closure adalah proses pengungkapan informasi tentang diri seseorang kepada orang lain dan merupakan aspek penting teori komunikasi interpersonal untuk memiliki hubungan yang lebih dekat seperti hubungan yang dilakukan oleh Sissy Priscilla dan Vanessa Priscilla. Mereka saling memberikan informasi
dari perspektifnya masing-masing, saling terbuka untuk mengungkapkan perasaan dan kasih sayang antara kakak dan adik. Dalam Jendela Jauh Hari, komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Sissy Priscilla dan Vanessa Priscilla ini telah mencapai kondisi aman, yaitu keduanya sama-sama memandang upper dan secure, sehingga menciptakan kondisi aman dalam berkomunikasi dan komunikasinya pun berjalan dengan baik. Apa itu upper dan secure? Upper merupakan penyampaian penilaian positif, mengagumi kelebihan dan menerima kekurangan. Seperti pada video analisis tersebut, Sissy dan Vanessa saling mengagumi kelebihan mereka masing-masing dan menerima kekurangan mereka masing-masing. Dan secure merupakan gaya yang konsisten, selalu penuh perhatian dan kasih sayang yang berdampak terhadap diri yang berharga dan memberikan penilaian positif terhadap orang lain. Yang mana pada video analisis Sissy sebagai seorang kakak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap adiknya Vanessa, sehingga menimbulkan penilaian positif dari Vanessa sebagai adiknya. Ya, itu dia tadi pembahasan analisis tentang komunikasi interpersonal Sissy Priscilla dan Vanessa Priscilla. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.